mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Meski para ulama telah mengingatkan, namun Panji Gumilang terus saja berulah membuat umat Islam makin geram. Akhirnya, umat Islam bersama FPI harus turun ke jalan. Aksi bertajuk All Out Aksi 266 itu akan digelar secara masif di sejumlah daerah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada Jumat 23 Juni 2023, sejumlah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP melaporkan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan telah melakukan penistaan agama, pertentangan nilai-nilai Pancasila dan penyebaran kabar bohong, serta pelanggaran melalui sarana elektronik. Juru bicara FAPP Ihsan Tanjung menyatakan laporan itu dibuat agar polemik dan kontroversi mengenai Panji Gumilang segera dituntaskan secara hukum. Sebab hal itu sudah terlalu meresahkan masyarakat. Kami datang ke sini, maksudnya ke Bareskrim Polri, melaporkan untuk meminta aparat penegak hukum dengan kewenangannya mengakhiri polemik sehingga kekhawatiran munculnya korban tidak sampai terjadi, kata Ihsan di Mabes Polri. Ihsan menjelaskan selama ini FAPP telah mengamati sepak terjang Panji Gumilang di sejumlah pemberitaan maupun di media sosial. Di antara pernyataan Panji Gumilang dianggap penyimpangan dan diduga penistaan agama adalah soal khotbah salat Jumat yang boleh dilakukan oleh perempuan. Selain itu, pernyataan Panji Gumilang bahwa kitab suci Al-Quran bukan firman Allah, melainkan karangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, terkait menggabungkan jamaah laki-laki dan perempuan dalam satu saf saat sholat berjamaah. Sebelumnya, sejumlah ulama telah dibuat geram oleh sepak terjang Panji Gumilang. Di antaranya tanggapan Ustadz Abdul Somad atau UAS soal salam Yahudi Panji Gumilang dalam acara di Al Zaitun. Dalam salah satu video yang diunggah akun snack video Heri Patung, UAS menegaskan itu salam Yahudi bodoh. UAS lantas menandaskan Panji Gumilang seharusnya ditangkap. Sementara Buya Yahya juga dibuat geram soal pernyataan Panji Gumilang mengaku bermazhab Soekarno dan Soeharto. Karena dalam Islam hanya ada 4 mazhab, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Buya Yahya menegaskan kewajiban seorang muslim itu harus menaati Al-Quran dan hadis. Mengikuti Al-Quran dan hadis itu harga mati, nggak bisa ditawar, ujar Buya Yahya dalam unggahan video di sosial media. Namun, karena sebagian besar umat muslim mempunyai keterbatasan dalam memahami Al-Quran dan hadis, lanjut Buya Yahya, maka wajib mengikuti ulama sesuai dengan ijma. Para mujtahid ini adalah mereka yang paham dengan Al-Quran, kemudian juga mengumpulkan hadis-hadis di otaknya. Mereka juga merupakan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, papar Buya Yahya. Atas pernyataan Panji Gumilang itu, Buya Yahya menyaksikan Panji Gumilang bisa mengikuti Al-Quran dan hadis. Apalagi Panji Gumilang tidak begitu mahir membaca Al-Quran. Gimana mau mengikuti Al-Quran, membacanya saja belepotan. Kitab hadis aja nggak ngerti. Gimana itu? Tanya Buya Yahya. Rasa geram juga ditunjukkan Habib Rizik Syihab yang secara tegas menyatakan Panji Gumilang telah sesat. Yang mesti dilarang bukan pondok pesantren yang mengajar ilmu alam, kemudian yang istihad berbeda dengan putusan pemerintah. Bukan. Yang mesti dilarang itu pesantren yang ada ilmu alam untuk membangun lagi. Wanita paling depan, begitu soalnya pakai kursi, sebelah kursi dan bukan pakai kursi soalnya sebelah. Ini kita berbeda. Untuk itu ada orang non-muslim di juga kalau dia muslim tersebut itu sholat Jumat kalau tidak
Sementara 3 organisasi masing-masing Front Persaudaraan Islam atau FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan pernyataan sikap ditandatangani oleh Habib Muhammad Alatas, Ketua Umum FPI, Ustadz Yusuf M. Martak, Ketua Umum GNPF Ulama, Kiai Haji Abdul Qohar, Ketua Umum PA 212. Pernyataan tersebut berisi 1. Menolak keras ajaran menyimpang serta sesat menyesatkan yang diajarkan Panji Gumilang. 2. Menuntut MUI segera mengeluarkan fatwa kesesatan Panji Gumilang serta meluruskan ajarannya. 3. Menuntut aparat hukum untuk melakukan proses hukum kepada Panji Gumilang. 4. Mendesak Kementerian Agama untuk segera menutup Al-Zaitun. 5. Menyerukan kepada para wali santri untuk menarik anaknya dari Al-Zaitun. 6. Menyerukan kepada umat Islam untuk terus melawan paham sesat menyesatkan yang merusak akidah Islam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun menyatakan Panji Gumilang telah melakukan pidana hingga membuat resah karena telah menghina agama. Kalau pidana, ya bukan hanya menyimpang, dia melakukan tindak pidana, membuat keresahan, melakukan penghinaan terhadap agama, penodaan agama, dan lain-lain. Tegas Wakil Sekjen MUI Ihsan Abdullah, Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Rabu 21 Juni 2023. Selain itu, MUI mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya meminta aparat segera melakukan tindakan hukum. Rekomendasinya adalah yang pertama, karena ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang, aparat hukum agar segera melakukan tindakan hukum. Jelas Ihsan. Hingga akhirnya Front Persaudaraan Islam atau FPI akan menggelar aksi besar-besaran atau all-out aksi 266 pada Senin 26 Juni 2023. FPI akan menuntut pemerintah mencabut izin dan penutupan Al-Zaitun. Dikutip dari kanal YouTube Islamic Brotherhood Television atau IBTF, judul "Ayo hadiri aksi 266 FPI bersama umat, tangkap Panji Gumilang, bubarkan Ponpes Al-Zaitun", yang dikutip Ahad 25 Juni 2023, aksi tersebut akan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat di Kantor Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta, dan akan dilanjutkan dengan long march ke kantor Kemenko Polhukam. FPI pun menyerukan umat Islam menggelar aksi serupa di daerah masing-masing. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.